Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para alim ulama, para asatidz dan para pemirsa Al-Bahjah TV yang saya hormati. Memang kalau kita amati pada akhir-akhir ini perkembangan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu marak. Tahun 2009 saya melakukan penelitian dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Ditemukan sekitar 250 macam aliran sesat di Indonesia. Tapi setelah saya jalan-jalan mulai dari Aceh sampai Jayapura, saya pikir aliran sesat di Indonesia ini bukan 250, mungkin ada 2.500. Nah, salah satu sebab mengapa umat Islam ini terpengaruh dengan aliran-aliran baru, karena terutama minimnya ilmu pengetahuan minim, kemudian aliran-aliran baru seiring dengan derasnya laju reformasi dengan era teknologi yang luar biasa, aliran sesat dari mana-mana datang ke Indonesia. Karena umat Islam memang sudah kurang kuat, tidak punya basic yang kuat tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya mereka banyak yang terpengaruh. Apalagi memang aliran-aliran baru ini sering mempersoalkan masalah dalil. Seakan-akan ajaran agama yang kita terima dari ulama-ulama dulu itu tidak ada dalilnya. Padahal memang mayoritas umat Islam di Indonesia belajar agama memang tidak sampai kepada tingkatan dalil, itu yang belajar, apalagi yang tidak belajar. Akhirnya banyak terpengaruh dengan aliran-aliran itu. Lebih-lebih sekarang ini memang berbagai aliran berusaha menyebarkan fahamnya melalui sarana informasi yang sangat canggih seperti televisi, radio, internet dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang memang jauh dari para ulama atau tidak punya basic yang kuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah akhirnya terpengaruh. Nah, cara yang paling bagus untuk menghadapi aliran ini adalah melalui dua pendekatan. Pendekatan yang pertama apa? Yang pertama, kita harus memberikan pemantapan, terutama kepada orang-orang yang dianggap tokoh di tengah-tengah masyarakat, seperti para imam masjid, para tokoh masyarakat, para ustadz. Karena terus terang memang di mana-mana ini minim kesadaran dan pengetahuan mereka tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah serta dalil-dalil yang membuktikan kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pengaruh aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah ini tidak hanya masuk kepada kalangan awam, tetapi juga masuk ke kalangan para pemikir, sebagian para ustadz. Nah, orang terpengaruh dengan faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya kira itu ada 3 macam. Tingkatan yang pertama, misalnya Wahabi. Orang ini terpengaruh Wahabi, tetapi tidak masuk Wahabi. Tapi walaupun tidak masuk Wahabi, orang ini beranggapan bahwa Wahabi itu aliran yang benar, sama benarnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu orang ini tidak punya ghirah, tidak punya peduli untuk membela, mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sudah berpandangan bahwa Wahabi sama benarnya dengan Aswaja. Apalagi memang Wahabi juga mengaku sebagai representasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tingkatan pengaruh yang pertama. Pengaruh yang kedua, orang ini masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ini sudah meragukan kebenaran akidahnya. Kalau yang tadi Aswaja dibenarkan, faham di luar Aswaja juga dibenarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini ragu dengan kebenaran Aswaja. Jangan-jangan Ahlus Sunnah yang keliru.
mereka yang benar. Mengapa benar? Mereka ada dalilnya. Tapi orang ini masih bertahan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini lebih bahaya lagi. Dan ini tidak sedikit dari kalangan kita ya, yang ketika berhadapan dengan orang Wahabi itu merasa minder atau aliran-aliran lain. Karena menganggap mereka lebih Ahlus Sunnah daripada Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang terpengaruh dengan kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan hanya ragu-ragu, tetapi memang sudah langsung keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ikut terhadap aliran yang baru itu. Nah, untuk orang yang semacam ini, tiga kelompok yang terpengaruh dengan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendekatan yang harus kita lakukan kepada mereka, tentunya kita harus mengikuti, meneladani para ulama dulu di dalam memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendekatan apa? Terutama pendekatan keilmuan. Kita tahu Imam Asy'ari, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan murid-muridnya, beliau ini bukan seorang tokoh yang dekat dengan dunia politik. Artinya bagaimana Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh beliau tidak disebarkan, dipertahankan melalui kekuatan politik. Tapi bagaimana murni pendekatan keilmuan. Pendekatan keilmuan yang dilakukan oleh Imam Asy'ari melalui tiga pendekatan. Yang pertama, menyebarkan informasi dalil-dalil kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengungkap kebatilan, syubhat-syubhat faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini melalui kitab-kitab. Jadi karangan-karangan beliau sebagian ada yang menjelaskan dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga ya kitab-kitab akidah murid-murid beliau, ada yang membongkar syubhat-syubhat, kesalahan-kesalahan ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui karangan-karangan. Yang kedua, beliau juga melakukan kaderisasi. Jadi murid-muridnya memang dilatih oleh beliau melalui pendidikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, ini juga tidak kalah, beliau ini tidak kalah penting, beliau ini siap berdialog dengan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan sebagian murid beliau itu asalnya orang Syiah Imamiyah, lalu setelah diajak berdialog secara dari hati ke hati, secara ilmiah, akhirnya menjadi pengikut beliau dan salah satu muridnya. Nah, Imam Asy'ari ini tidak jarang menghadiri majelis-majelis orang Mu'tazilah maupun aliran-aliran lain. Dan murid-muridnya juga demikian. Ketika mereka menyampaikan pandangan tentang ideologi sesuai dengan akidahnya oleh para ulama kita di kantor, ini yang dilakukan. Dan Buya Yahya dulu telah melakukan ya dengan salah satu tokoh Wahabi di Cirebon. Dan saya kira itu sangat bagus. Terutama itu kita lakukan di depan masyarakat. Ini memang cara cara pemantapan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini penting, cara metode semacam ini kita sampaikan kepada para penceramah, para kiai, para ulama, agar di dalam ceramah-ceramah ini tidak monoton ya seperti apa adanya, tetapi juga menyampaikan bagaimana sebenarnya dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena masyarakat ini banyak meninggalkan ajaran aswaja. Itu ternyata setelah kita tanyakan, mereka beranggapan katanya ajaran aswaja tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya Wahabi. Dan ternyata alhamdulillah setelah dalil-dalil Ahlus Sunnah kita sampaikan kepada mereka, dalil yang disampaikan oleh Wahabi tidak sesuai dengan apa yang didalilkan, akhirnya banyak yang kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sangat penting. Dan jangan dianggap jangan dianggap tidak penting kita ini memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pengaruh faham Wahabi dan faham-faham lain ini luar biasa. Contoh ya, dulu para kiai dulu, para mubaligh, kalau ada acara Maulid Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya di dalam acara-acara Maulid, para ulama ini di dalam ceramah menyampaikan tentang keistimewaan, tentang syama'il, khosois ya, tentang hal-hal yang luar biasa yang terjadi bagi baginda Nabi,
juga para nabi yang lain alaihimussalatu wassalam. Akhir-akhir ini dalam 30 tahun terakhir, 20 tahun terakhir ya, sekitar 20 tahun terakhir, setelah orang-orang Wahabi ini marak, di mana mereka setiap menjelang bulan Maulid mereka sudah menyiapkan hujah-hujah yang mereka anggap kuat untuk menafikan pentingnya acara Maulid, bahwa Maulid itu bid'ah, Maulid itu haram dan lain sebagainya. Akhirnya para mubaligh kadang tidak sempat menyampaikan khosais, keistimewaan para nabi. Akhirnya para mubaligh, para penceramah, waktunya tersita untuk membicarakan dalil acara Maulid. Akhirnya masyarakat tidak mengenal nabinya. Nabi itu sebenarnya bagaimana? Karena masyarakat sudah tidak kenal keistimewaan nabi sebenarnya bagaimana, ada orang-orang ngaku menjadi nabi, masyarakat kita mudah percaya. Ini jangan dianggap enteng, karena bulan Januari kemarin ya, di negara kita ini gaduh dengan berita tentang Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Ada seorang pelatih bulu tangkis ngaku jadi nabi. Dan yang ikut ini tidak sedikit. Karena yang ikut Gavatar di Kalimantan lebih 1000 orang. Lalu setelah itu di Jombang, ada orang ngaku jadi nabi juga. Ada yang percaya. Kemudian di Lombok Timur, ada orang namanya Tugimin ngaku menjadi nabi. Orang percaya juga. Mengapa orang ini mudah percaya? Karena orang sudah tidak tahu nabi itu harus bagaimana. Dikiranya orang ini kalau sudah pinter olahraga pantas menjadi nabi, atau bisa meramal itu sudah dianggap layak menjadi nabi. Padahal tidak begitu. Kan syarat para nabi ini sangat berat ya di dalam. Memang orang biasa tidak mungkin bisa menjadi nabi, karena para nabi ini adalah manusia pilihan. Tapi orang sudah tidak tahu sekarang ini bahwa para nabi itu harus manusia pilihan. Sejak kecil memang secara syar'i harus orang baik-baik. Kemudian secara fisik juga orang paling sempurna. Jadi kata para ulama itu, kewajiban syar'i para nabi yang pertama ayyakun akmalan nas khalqan. Harus orang yang paling sempurna secara fisik. Jadi bukan hanya secara akhlak ibadah, tetapi secara fisik memang orang paling handsome atau orang paling ganteng. Tidak boleh kalah dengan orang biasa. Karena kalau kalah dengan orang biasa, nanti umatnya bisa tertukar. Siapa yang nabi, siapa yang bukan itu. Kalau kalah. Ini masyarakat sekarang tidak tahu. Ya karena pengaruh dari ini faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terus mengikis dan merongrong umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu saya kira yang perlu saya garis bawahi, yang pertama, kita memang perlu memberikan pemantapan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu sebenarnya siapa, lalu ajarannya apa, dalil-dalilnya apa saja. Kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah itu ajarannya apa, lalu sebenarnya ajaran mereka itu benar apa salah. Kalau salah, yang benar bagaimana. Kemudian kalau mereka menyampaikan dalil, dalil itu benar apa tidak. Kalau tidak benar, itu tidak benarnya dari aspek mana. Itu harus kita bongkar secara terbuka kepada masyarakat. Insya Allah kalau hal itu kita sampaikan, masyarakat ini tidak akan mudah terpengaruh dengan faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi sekarang kita untuk menyampaikan dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Allah sudah semakin dimudahkan. Kita ini ada media TV, ada radio, ada internet, dan lain sebagainya. Itu merupakan peluang yang luar biasa kita untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barangkali itu tanggapan dari saya terhadap pertanyaan dari saudara pembawa acara tadi. Mungkin bisa disempurnakan oleh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.